Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program sains kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Polda Metro Jaya menjelaskan perkembangan terkini kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Polisi resmi menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus tersebut. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka tersebut dilakukan dalam gelar perkara yang dilakukan di Polda Metro Jaya pada Rabu 22 November 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apakah korupsi di KPK semakin menghancurkan rakyat? Apakah Firly akan terus mencoba bertahan sebagai Ketua KPK dengan berdalih agar posisi tawarnya dalam kasus ini bisa terpelihara? Apakah pemberantasan korupsi di Indonesia makin suram? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik Bung Rian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Bung Rian? Alhamdulillah sehat dan tetap Alhamdulillah. semangat. Alhamdulillah. Dan ini ada yang kabar tidak sehat dan nampak-nampaknya Ini yang membuat kita tidak semangat. Nah, itu dia, betul sekali Bung Rian. Nah, terkait lagi-lagi yang katanya Ketua KPK telah dijadikan tersangka, dan apakah Firly harus mundur atau disambut gembira publik supaya ada kepastian hukum seperti permintaan Firly sendiri, Bung Rian? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Pertama, Bung Anggi, bahwa kalau kita bicara tentang tata kenegaraan ya, sebenarnya ini itu sebenarnya sebuah tragedi gitu ya. Kenapa tragedi? Karena ini baru pertama kali ya Ketua KPK ini di dunia, bukan hanya di sini saja, maksudnya dalam sepanjang sejarah KPK itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi gitu ya, itu menjadi tersangka terkait dengan korupsi itu sendiri gitu kan. Jadi setelah tadi drama kucing-kucingan gitu ya dengan polisi begitu ya, yang ironisnya justru kemudian yang tadi menetapkan sebagai tersangka itu kan justru dari polisi yang dulu polisi ini kemudian dianggap bermasalah begitu ya, sehingga ketika itu diusulkan untuk ditarik begitu ya. Ternyata ketika Jenderal Karyoto ini kemudian diangkat ya, dulunya dia Deputi Penindakan ya, setelah itu kemudian diangkat menjadi Kapolda Metro Jaya, justru dia yang malah menemukan tadi berbagai bukti yang cukup begitu ya untuk memastikan bahwa ternyata Ketua KPK yang notabene dulu adalah mantan atasannya ya, itu ternyata dikategorikan sebagai tersangka tadi. Ini kan satu ironis ini. Ini baru pertama kali ini. Jadi kita ini rekor-rekor yang buruk gitu ya. Itu juga sangat-sangat sangat-sangat memalukan begitu ya di mata dunia begitu. Kemudian yang kedua, saya kira yang penting juga untuk dicatat bahwa di kita itu tidak ada semacam kebiasaan ya, terutama untuk para pejabat ya, bahwa dan itu didasari tentu saja dengan satu kesadaran akan jabatan itu adalah sebagai satu amanah. Ketika ada kejadian-kejadian yang seperti ini, itu mestinya kemudian peka dan kemudian dalam bentuk tanggung jawabnya itu adalah mengundurkan diri gitu ya. Jadi kalau saya katakan sebenarnya ini terlambat gitu, harusnya secara etika ketika seorang ketua KPK itu kemudian sudah dihadapkan pada sekian bukti, dan tadi saya bilang ada drama kucing-kucingan, itu kalau menurut saya sudah memalukan begitu kan. Nah, tidak istilahnya tidak mau mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban ya, karena
kita tidak punya kebiasaan yang ini tentu harus menjadi pembelajaran bagi kita. Kenapa? Karena baru-baru ini pun kita juga sama kan memiliki kasus ada seorang bahkan sekali lagi sama bukan hanya sekedar hakim konstitusi gitu ya, tapi ketua Mahkamah Konstitusi ya setelah kemudian melakukan tadi apa namanya istilahnya tindakan tertentu kemudian apa namanya adili di apa Dewan Kehormatannya terbukti dia melakukan pelanggaran berat ya itu juga tidak ada tuh perasaan untuk mundur begitu kan gitu sebagai bentuk tanggung jawab begitu saya ingin mencontohkan itu bahwa apa namanya hal tersebut itu tidak ada dalam diri kita termasuk misalnya pada diri presiden gitu ya yang sudah sekian banyak hal ya dikritisi dalam konteks kebijakan misalnya presiden itu kan mestinya dilarang cawe-cawe gitu ya tapi ternyata kemudian cawe-cawe yang itu juga tadi terkait dengan cerita saya terkait dengan hakim konstitusi dan mantan ketua MK yang notabene itu adalah adik iparnya pun juga tidak ada itu keinginan dari presiden untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ya, sekedar untuk contoh ya, tentu dengan berbagai perbedaannya. Pak Harto itu ketika ya dia sudah merasa mungkin tidak pantas lah gitu ya untuk jadi presiden gitu kan. Ya, walaupun ada desakan ya tentu beliau apa namanya dengan legowo ataupun tidak ya akhirnya mundur dengan baik itu kan jauh lebih baik untuk memberi kesempatan kepada orang lain untuk menggantikan posisi dia agar amanah itu menjadi lebih baik. Saya kira itu catatan saya, Bung Anggi. Baik, jadi memang Indonesia itu dijanjikan akan meroket dan kali ini meroket korupsinya gitu ya, Bung Nah, Rian. itu Nah, yang saya bilang tadi tragedi betul ya. itu. Jadi ini ketuanya ini sekarang. Ya. Bahkan sekarang Oke. hampir bulan ini ya, Bung Rian ya. Ya, berurutan kan ini. Iya kan, si paling ngerti hukum ini semuanya terjerat hukum gitu ya, Bung Rian. Dan luar biasa sekali. Dan Indonesia Corruption Watch juga menyebutkan Firly seolah-olah sedang menjadi korban kriminalisasi. Ya biasa lah ya, kalau sudah Ya, dinyatakan tersangka mulai-mulai lah itu dalih-dalih keluar. ya. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Rian? Iya itu saya kira tadi yang saya bilang strategi playing victim itu ya yaitu anu lah itu hak-haknya dia lah begitu kan. Tapi kan sebenarnya ini justru malah makin menunjukkan bahwa apa yang sudah kemudian tadi apa namanya disangkakan meskipun nanti kan proses pengadilan apa namanya akan berlangsung begitu ya. Tapi kan kita bisa melihat bahwa faktanya hari ini kan dia mengajukan pra peradilan kan. Pra peradilan itu kan mekanisme untuk menunjukkan bahwa penetapan dia jadi tersangka itu benar atau tidak begitu kan nanti akan diuji. Artinya apa? Dia sebenarnya masih melawan begitu kan. Artinya ya dia sendiri ya sebagai seorang warga negara tentu saja punya hak untuk melakukan itu. Tapi menurut saya apa yang disampaikan oleh ICW tadi itu saya kira ada benarnya ya dia apa seolah-olah ya ini kan pertanyaannya kan kita fokuskan ke situ seolah-olah menjadi korban kriminalisasi padahal ya dia sendiri tentu kan harus bisa membuktikan apakah benar dia itu korban atau sebenarnya dia itu adalah pelaku. Nah itu silakan nanti kita lihat di pengadilan. Yang jelas tentu saja banyak pihak punya harapan ya meskipun mungkin tipis gitu ya bagaimana dalam konteks KPK yang sekarang ini masih bisa melakukan. Nah ini kan ada juga dari berbagai pihak juga melihat ada semacam pimpinan KPK yang lain itu semacam melindungi. Nah, gitu. Ini yang apa namanya justru menjadi keprihatinan kita. Jadi seolah-olah kemudian ada semacam upaya bahwa apa yang dilakukan Firly itu sebenarnya tidak ada masalah begitu. Ini kan juga menjadi keprihatinan tersendiri. Apakah kita yakin KPK setelah tadi apa Firly menjadi tersangka itu benar-benar masih bisa melakukan tanggung jawabnya dengan baik atau malah sebenarnya nanti terseret lebih jauh. Nah, itu yang nanti kita prihatinkan, Bung Anggi. Baik, luar biasa dan juga tadi Bung Rian katakan terkait si paman. Nah, ini juga terkait KKN gitu ya, terkait si paman dengan adik presiden kita. Dan di internal KPK sendiri itu problemnya kasuistik atau problem lembaga yang bisa menurunkan citra KPK sendiri, Bung Rian? Saya lihat ini karena yang kena itu kan kepala ya, ketuanya gitu ya, ketua KPK. Saya melihat ini bukan hanya kasuistik, karena apa namanya
tentu harus nanti dicek kan. Tidak mungkin saya kira seorang selevel ketua gitu. Sama seperti yang sudah kita saksikan bulan lalu itu ketua MK gitu ya. Itu tidak mungkin bekerja sendirian kan. Dia tentu pasti akan ada apa persekongkolan tertentu karena dia nggak mungkin dia melakukan itu sendiri pasti. Jadi saya lebih melihat bahwa ini bukan sekedar kasus di apa namanya di Firly-nya sendiri sebagai pribadi, tetapi saya melihat memang ada upaya ya baik dari dalam maupun dari luar begitu ya dari KPK itu sendiri yang bermasalah dari sisi kelembagaan begitu. Artinya apa? Secara internal kita harus evaluasi itu gitu. Sebenarnya ada apa? Karena kalau mungkin orang akan bisa maklum tanda kutip ya maklumnya itu maksudnya oh itu anggota dia bukan ketua. Kalau ini ketua sama seperti kemudian kasus hakim MK yang juga ketua MK sebelumnya pada waktu itu pasti ada problem internal secara sistemik. Nah, yang kedua tentu faktor eksternal bahwa ada pihak-pihak yang berusaha untuk melakukan upaya pelemahan dalam konteks agar KPK itu tidak bisa bekerja dengan efektif. Itu juga menurut saya perlu untuk kemudian tadi apa namanya diselidiki lebih jauh gitu ya dalam konteks ini kalau kita bicara ya polisi mestinya harus bisa menemukan siapa yang berusaha untuk melakukan pelemahan tadi itu termasuk agar tadi Firly itu tadi benar-benar tidak berdaya gitu sebagai ketua KPK tadi dan pada saat yang sama ya dia tentu harus mempertanggungjawabkan gitu ya perbuatannya tadi gitu. Itu saya kira. Jadi poinnya adalah bahwa ini persoalan kelembagaan yang harus segera tadi cari apa namanya penyelesaiannya baik secara internal maupun secara eksternal. Baik, Bung Rian, juga kita tahu bersama banyak juga kasus-kasus yang nampaknya Ketua KPK ini tidak niat untuk menuntaskan perkaranya, seperti Harun Masiku juga masih sebagai kartu yang ditutupi karena teras partai politik dan tak tersentuh hukum. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Rian? Ya, kalau menurut saya itu salah satu contoh tadi itu menemukan seorang Harun Masiku saja untuk selevel KPK itu tidak bisa sampai sekarang. Itu kan tentu menimbulkan pertanyaan, gitu kan? Maksudnya gini, dia punya segalanya, dia punya sumber daya, dia punya jaringan, dia punya informasi dan seterusnya, begitu ya. Tetapi ini kan sangat kuat, gitu ya, seolah-olah gitu ya si Harun ini gitu. Makanya dia dalam satu celotehan dianggap sebagai manusia yang paling sakti kan karena tidak bisa kelihatan itu oleh siapapun. Itu saya masih ingat dulu ada seorang apa namanya mantan sekarang sudah mantan pimpinan TNI itu mengatakan cari itu orang-orang yang radikal titik koordinatnya gitu. Nah harusnya kan kemudian Harun Masiku itu harus di mana itu titik koordinatnya. Nah itu kan tugasnya KPK. Tapi sekarang ini kita seolah-olah tidak menemukan itu koordinatnya. Sudah hilang itu dari muka bumi gitu. Nah itu yang saya kira di sini mestinya KPK itu fokus untuk profesional gitu ya. Jangan takut dalam konteks kelembagaan terhadap tekanan. Kalau tadi saya katakan ada upaya-upaya untuk melemahkan ya lawan saja kan dia kan punya segala-galanya ya dari sisi kelembagaan kan gitu. Dia punya apa tadi sekali lagi sumber daya, dia punya jaringan, mestinya dia gunakan itu, jangan itu dipakai sebagai sekali lagi alat untuk bergening. Nah itu yang nanti akan membuat KPK justru bukan sebagai tadi lembaga yang berkaitan dengan hukum, tapi malah menjadi tadi memainkan tadi manuver politik. Nah itu yang saya kira justru yang dirugikan itu saya kira adalah malah masyarakat. Artinya kan masyarakat itu sudah menunggu nih, gitu ya, malah lebih cepat ditersangkakan Firly-nya gitu ya daripada Asad Harun Masikunya sendiri dalam arti ditemukan begitu kan dia sudah menjadi tersangka sebenarnya cuman seolah-olah hilang. Nah ini yang saya ingin katakan juga dipastikan kan Presiden katanya sudah menandatangani katanya, tapi kita belum lihat perkembangannya pemberhentian sementara begitu ya. Nah seharusnya ini menjadi momen jangan sampai nanti kasusnya Firly ini tahu-tahu kemudian nanti kayak Harun Masiku tahu-tahu hilang lagi, maksudnya Firly-nya nggak diketahui lagi nanti koordinatnya gitu. Jadi harus segera ditahan kalau menurut saya agar kemudian nanti tidak ada hal-hal yang dia
akan lakukan. Ingat, dia posisinya adalah sebagai ketua. Tentu dia masih bisa memiliki kesempatan kalau tidak segera kemudian dimundurkan semua tadi kewenangan-kewenangan yang ada dengan bentuk penetapan dari presiden dalam kasus ini untuk memberhentikan gitu kan posisi dia gitu. Saya kira di situ Kang Anggi. Baik, juga tadi Bung Rian sampaikan manuver politik dan katanya akan baru ditandatangani presiden, dan yang jelas Bung Rian ini yang sudah presiden tanda tangan itu ketika menteri sampai wali kota turun ke pilpres, itu nggak harus mundur gitu ya Bung Rian, itu luar biasa sekali gitu ya Bung Rian, itu manuver politik yang luar biasa. Dan kali ini kalau Komisi Pemberantasan Korupsi ini apakah sekedar retorika, dagelan, penuh kontroversi atau bagaimana Bung Rian? Nah, itu yang saya takutkan dari awal tadi, yang saya bilang bahwa kalau tadi sikap atau kesadaran personal itu sudah hilang gitu. Jadi kalau kata Rasulullah SAW itu, kalau orang itu sudah kehilangan rasa malu, maka kemudian lakukan apa yang kamu mau. Gitu. Nah itu cocok dengan apa yang tadi ditanyakan, karena dia sudah kehilangan rasa malu gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa anak mukanya itu muka badak gitu ya. Apapun akan dilakukan begitu ya. Nah ini yang jangan sampai kemudian terjadi. Artinya apa? Momen ini menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa KPK itu tidak hanya sekedar retorika. Kalau dia memang benar-benar lembaga yang diharapkan untuk bisa kemudian melakukan mulai dari pencegahan sampai kemudian istilahnya penindakan begitu ya, mestinya kemudian korupsi di kita ini tentu saja harusnya berkurang, bahkan tidak ada, sehingga suatu saat nanti KPK tidak diperlukan lagi kan gitu kan ya. Itu artinya berarti KPK bekerja dan berarti tidak ada lagi. Sekarang kan banyak kritik gitu kan, jadi keberhasilan KPK itu seolah-olah karena ada OTT, itu justru jadi masalah gitu ya, karena berarti korupsi itu masih ada padahal KPK sudah ada. Nah ini yang saya kira cara berpikir ini yang harus kemudian diluruskan, jangan sampai nanti membuktikan anggapan umum publik bahwa KPK itu hanya sekedar alat untuk kemudian tadi katakanlah merealisasikan kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu, misalnya lawan politiknya dikriminalisasi begitu ya, sementara kalau temannya tidak. Nah itu juga praktika tebang pilih ini saya kira jangan sampai kemudian terjadi, dan juga KPK tetap fokus agar kemudian kasus-kasus yang memang besar itu benar-benar bisa dituntaskan. Jadi jangan bergerak kalau orang bilang yang recehan, yang itu sebenarnya bisa kemudian ditangani oleh mungkin kepolisian atau jaksa pada level-level daerah gitu ya yang ada di situ. Nah, yang kedua saya kira poin pentingnya agar KPK itu tidak beretorika, maka pastikan seperti yang kemudian dilakukan oleh Islam. Islam saya kira untuk mencegah agar korupsi ini tidak kemudian terjadi itu adalah dengan tadi dari pihak negara harus kemudian memberikan fasilitas yang baik gitu ya, mulai dari kendaraan, mulai dari gaji, mulai kemudian juga dari fasilitas yang relevan kepada pejabat, dan kemudian yang kedua adalah tadi melakukan mekanisme menghitung ya ulang begitu ya, setiap kali ada pergantian pejabat, istilahnya yang dimaksud dengan pembuktian terbalik begitu ya. Bahkan kalau perlu terjadi kemudian penyitaan harta karena kemudian ada berbagai kasus untuk para pejabat-pejabat itu, sehingga dari situ maka ya insya Allah ya di dalam penerapan Islam tadi yang sungguh-sungguh ya, yang menyeluruh begitu ya, korupsi tidak akan kemudian muncul kembali, kalaupun ada itu segera kemudian bisa disikat. Nah disitulah peran saya kira tadi masyarakat untuk melakukan koreksi, kontrol, dan negara dalam hal ini adalah tegas. Jadi sebenarnya di sini pentingnya kita harus menggunakan Islam ya agar kemudian korupsi itu kemudian benar-benar bisa disikat secara tuntas. Gitu. Itu saya kira Kang Anggi. Terima kasih. Ya, jazakallah Bung Rian. Jadi kalau pejabat saat ini sudah layak sekali gitu, dari kendaraan sampai yang 3 miliar, 6 miliar Maybach pun beliau pakai gitu ya Bung Rian. Ya. Sedangkan ke rakyat luar biasa gitu. Sampai berarti hukumannya itu harus ya, hukumannya berarti harus tadi
eh, perberat lagi, Ya. ya. Dan jangan lupa sekali lagi tadi landasan dari ini semua itu adalah ketakwaan, ya, bahwa jabatan itu amanah. Jadi jabatan ini jangan dipakai justru untuk kemudian tadi memperkaya diri atau kemudian keluarga atau juga kelompoknya, yang pada akhirnya keserakahan itu justru malah semakin menjadi-jadi. Jadi sekali lagi pentingnya kita menerapkan Islam, ya, secara keseluruhan, baik secara individu yang takwa, masyarakat yang berani untuk melakukan koreksi dan kontrol, dan negara yang dengan tegas itu selain memberikan fasilitas juga memberikan hukuman, ya, bahkan sampai kemudian hukuman mati kalau kemudian korupsi yang kemudian dilakukan benar-benar mengambil hak masyarakat atau bahkan hak publik itu secara luar biasa. Maka hukumannya juga tidak hanya seperti kata orang di sini, justru disinilah terjadi pengurangan hukuman. Itu ironi berikutnya di dalam kaitannya dengan korupsi di kita ini. Baik, jazakallah Bung Rian untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Rian senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.